Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Update soal UKPPG, SCT, berpoin dan PCK untuk guru 2025. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Dan pantengin terus update soal dari aku ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, SCT ya teman-teman ya, langsung saja. Ibu Dini adalah wali kelas di sebuah SMP. Suatu hari orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dava datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan nilai dengan standar tertentu. Orang tua Dava mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas dan mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dava punya peluang lebih baik. Orang tua Dava menyampaikan permintaan itu secara personal dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih dan memaksa Ibu Dini untuk menerimanya terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya atau tidak. Ibu Dini ingin mengajak hubungan baik dengan orang tua, tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Jadi di soal pertama ini full layar ya teman-teman ya, perhatikan dan amati ya. Di soal ke-1 ini kan saat menghadapi permintaan ya teman-teman. Masalahnya kan Ibu Dini di sini kan saat menghadapi permintaan tidak etis dari orang tua. Nah, seperti itu ya. Kita bahas langsung saja opsi yang A, memahami harapan orang tua, tetapi Anda tidak dapat mengikuti permohonannya, lalu Anda mengajak mereka berdiskusi tentang potensi sekolah alternatif yang sesuai dengan kemampuan Dava. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang A kan tetap menolak tetapi mencari solusi positif walaupun tanpa pernyataan eksplisit ya teman-teman ya, eksplisit soal etika seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B, mempertimbangkan untuk menaikkan nilai Dava agar tidak mengecewakan harapan orang tuanya, terlebih tidak ada yang mengetahui percakapan tersebut dan meminta orang tua menjaga rahasia. Nah, untuk opsi yang B di sini juga kurang tepat karena kan untuk opsi yang B jelas melanggar etika profesi sebagai seorang guru ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai Dava demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik dengan wali murid dengan syarat Dava mengerjakan tugas tambahan. Nah, untuk opsi yang C itu juga kurang tepat karena kan memberi celah manipulasi sistem seperti itu ya teman-teman ya. Menujunya kan ke situ. Opsi yang D menyampaikan bahwa Anda tetap menilai Dava secara objektif dan tidak mengubah nilai apapun, akan tetapi tetap menerima oleh-oleh sebagai wujud menghargai dan mengikuti nilai sopan santun. Nah, untuk opsi yang D di sini juga kurang tepat karena menjaga objektivitas ya, tetapi menerima hadiah bisa menimbulkan konflik kepentingan seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D masih kurang tepat. Kita bandingkan dengan opsi yang E, menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan dan menjelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh siswa. Nah, untuk opsi yang E ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan untuk opsi yang E di sini kan menegaskan integritas guru ya dan menjunjung etika profesi seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini soal SCT jadi nilainya berpoin, jadi nilai paling unggul itu untuk opsi yang E ya teman-teman ya. Ini poinnya 5. Poin 4 itu untuk opsi yang A ya. Ini poinnya 4, poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang B. Soal kedua, Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum mendapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen yang lain. Asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Menggunakan metode presentasi secara individual. B. Melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkapkan kedua unsur penilaian tersebut. C. Menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang untuk
pengerjaannya. D. Memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkapkan pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. E. Membuat kasus untuk mendiskusikan dan dipresentasikan. Nah, di soal kedua ini kan masalah utama yang dihadapi guru ya teman-teman, apa ya? Ketika penilaian yang belum mencerminkan pemahaman dan kemampuan transfer, seperti itu ya teman-teman ya. Pengetahuan peserta didik, strategi yang paling ideal adalah kita lihat ya, untuk opsi yang A menggunakan metode presentasi secara individual. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Untuk opsi yang A kan presentasi individual itu kan memang mendekati, tetapi belum tentu memfasilitasi transfer pengetahuan secara mendalam, seperti itu ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkapkan kedua unsur penilaian tersebut. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan hanya mengukur pemahaman ya, hanya mengukur pemahaman secara terbatas ya, seperti itu. Opsi yang B masih kurang tepat. Opsi yang C menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. Nah, untuk opsi yang C ini juga masih kurang tepat karena kan opsi yang C itu masih dalam tataran wacana atau perbaikan format lama, seperti itu ya. Opsi yang D memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dan mengungkapkan pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat karena opsi yang D itu sama dengan opsi yang C karena masih dalam tataran wacana atau perbaikan format lama, seperti itu ya teman-teman ya. Kita bandingkan untuk opsi yang E, membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, untuk opsi yang E ini bagus sekali karena karena kan di sini meminta peserta didik kan membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan karena asesmen autentik ya. Seperti ini kan memungkinkan guru menilai baik aspek kognitif maupun keterampilan berpikir tingkat tinggi ya teman-teman ya, untuk opsi yang E. Jadi soal kedua itu jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ketiga, dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel, salah satu siswa kelas 5 SD, sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya. Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi. Setelah kegiatan selesai, dua siswa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Farel. Anda menyadari bahwa Farel sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi, namun sikapnya dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga pernah disampaikan oleh salah satu siswa lain yang pernah sekelompok dengannya. Anda ingin membantu Farel menyadari pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat teman, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan atau kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Di soal ketiga ini kan itu ya teman-teman, untuk mengatasi Farel yang dominan. Nah, seperti itu. Kita lihat untuk opsi yang A, mengajak Farel menulis jurnal refleksi pribadi tentang pengalaman diskusi kelompok dan perasaan teman-temannya untuk kemudian didiskusikan bersama Anda. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, karena memberi waktu berpikir ya, tetapi bisa terasa abstrak tanpa arahan, seperti itu. Opsi yang A masih kurang tepat. Opsi yang B, memberi arahan umum kepada seluruh kelas tentang pentingnya menghargai pendapat dalam diskusi, berharap Farel dapat menyadari tanpa perlu menyebut namanya. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat karena kan di opsi yang B itu teman-teman, terlalu umum ya dan tidak langsung menanggapi masalah, seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, memindahkan Farel ke kelompok lain agar tidak memicu adanya konflik dengan alasan Anda perlu mendistribusikan pembagian kelompok dengan lebih adil. Nah, untuk opsi yang C ini malah menghindar dari masalah inti, seperti itu ya, tidak menyelesaikan masalah. Opsi yang C kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D, memanggil Farel lalu mengkonfirmasi apakah keluhan teman-temannya benar, kemudian memberikan penguatan untuk lebih respek terhadap orang lain. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat karena bersifat langsung ya, tetap menjaga harga diri ya, tetapi tetap menjaga harga diri, seperti itu. Opsi yang D masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E, mengajak Farel berdiskusi secara pribadi lalu memfasilitasinya untuk merefleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek. Nah, untuk opsi yang E ini bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang E kan merupakan pendekatan reflektif yang membina kesadaran sosial tanpa mempermalukan, seperti itu ya. Jadi opsi yang paling tinggi itu opsi yang E ya teman-teman. Ini poinnya 5, poin 4 itu untuk opsi yang D, poin 3 untuk opsi yang A, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang C. Soal keempat,
Selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi, tetapi tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Akan tetapi, para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? A. Berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meskipun belum begitu paham caranya. B. Mencari ide tentang penyampaian materi matematika dan konsep yang lebih menarik. C. Meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. D. Membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. E. Mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Jadi di soal keempat ini kan mengajarkan angka pada peserta didik di kelas 1 ya teman-teman ya. Memerlukan pendekatan yang bagaimana, yang konkret dan kontekstual seperti itu. Nah, kita lihat untuk opsi yang A, berupaya melakukan aktivitas bermain dan belajar meskipun belum begitu paham caranya. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang A kan cenderung belum cukup konkret untuk anak usia dini dan bisa jadi belum mampu menarik perhatian peserta didik seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang C, mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. Nah, untuk opsi yang B ini juga sama halnya dengan opsi yang A karena juga cenderung belum cukup konkret juga ya. Opsi yang C, meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. Nah, untuk opsi yang C ini juga tidak konkret juga ya teman-teman ya. Ini kan bisa jadi belum mampu menarik perhatian peserta didik seperti itu. Kita bandingkan opsi yang D, membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Nah, untuk opsi yang D ini bagus karena kan membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik mengurutkannya kan adalah solusi yang paling tepat karena melibatkan aktivitas bermain sambil belajar ya teman-teman ya. Bagus untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Nah, untuk opsi yang E ini mencocokkan jumlah dengan angka juga baik karena menggunakan pendekatan manipulatif seperti itu. Opsi yang E masih kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi soal keempat ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya. Soal kelima, Pak Ilmu adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMP. Saat ujian, salah satu siswanya, Feby, datang terlambat dan tidak dapat menyelesaikan semua soal karena kehabisan waktu. Feby menceritakan kepada Pak Ilmu bahwa ia terlambat karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian ia memohon kepada Pak Ilmu untuk diberikan waktu tambahan agar dapat menyelesaikan semua soal. Pak Ilmu memahami bahwa kondisi ibunya memang sedang sakit dan membutuhkan kehadiran dan bantuan dari Feby. Namun di sisi lain, memberi waktu tambahan hanya kepada Feby dapat dianggap tidak adil bagi siswa lainnya yang mengikuti aturan dan menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditetapkan. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan apabila menjadi Pak Ilmu? Nah, di soal kelima ini kan dalam menghadapi keterlambatan Feby ya teman-teman ya, karena alasan keluarga yang valid ya, sakit, ibunya sakit seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan Feby waktu tambahan tetapi hanya pada soal-soal yang belum dikerjakan dan memastikan bahwa keputusan ini tidak merugikan siswa lain. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya, kan ini kan baik ya, baik tapi karena tidak langsung memberi waktu tambahan penuh, hanya soal yang belum dijawab ya, tetapi belum menjelaskan perlakuan siswa lain seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, memberikan Feby waktu tambahan karena Anda merasa perlu memberikan empati dan menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang dihadapi siswa. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat lagi ya, karena kan untuk opsi yang B di sini hanya di sini hanya menunjukkan empati ya, tetapi kan kurang memperhitungkan prinsip keadilan terhadap siswa lain seperti itu. Opsi yang B masih kurang tepat ya. Opsi yang C, memberikan Feby waktu tambahan karena Anda telah mengenal baik dengan Feby dan mengetahui bahwa ia memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, untuk opsi yang C ini bersifat subjektif ya teman-teman ya, karena kan didasarkan pada kedekatan pribadi ya, bukan alasan objektif seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang D, memberikan Feby waktu tambahan tetapi Anda tetap menegurnya karena telah membuat Anda harus meluangkan waktu lebih untuk menunggunya. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya, karena menunjukkan sikap tidak profesional karena mencampur aduk empati dengan teguran emosional seperti itu. Opsi yang E, memberikan Feby waktu tambahan hanya jika ia
C dapat menunjukkan bukti konkret mengenai keterlambatannya dan kebijakan ini berlaku untuk lainnya. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus ya teman-teman ya, karena kan di opsi yang E ini paling ideal karena apa? Bersifat adil dan profesional, memberikan kelonggaran berbasis bukti serta apa? Membuat kebijakan berlaku umum untuk siswa lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di soal kelima ini nilai paling unggul adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Ini poinnya 5, poin 4 itu untuk opsi yang A ya. Ini poinnya 4, poin 3 untuk opsi yang B, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang D. Soal ke-6, pada suatu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi, mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel informatika, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. B. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. C. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. D. Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. E. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. Nah, di soal ke-6 ini kan ketika peserta didik diminta tema poster yang lebih fleksibel ya teman-teman ya. Tindakan ideal adalah kita lihat untuk opsi yang A, berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya, karena kan di sini opsi yang A itu kan memperluas tema sedikit ya, bersifat kompromistis ya, seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Nah, untuk opsi yang B ini tidak memberikan solusi yang jelas terhadap permintaan siswa, seperti itu. Masih belum tepat juga opsi yang B. Opsi yang C membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali karena kan di sini membuat survei minat ya teman-teman ya, agar apa? Guru tetap dapat mengarahkan pembelajaran tanpa mengabaikan minat siswa. Ya, ini kan apa? Mencerminkan pendekatan yang responsif ya teman-teman ya, dan partisipatif ya, mengizinkan bebas tema seperti itu ya. Opsi yang C bagus ya teman-teman ya. Opsi yang D mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Opsi yang D ini masih kurang tepat karena ini bisa terlalu lepas dari tujuan pembelajaran, seperti itu. Opsi yang E memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat karena kenapa? Karena opsi yang E itu sama dengan halnya opsi yang B ya, tidak memberikan solusi yang jelas terhadap permintaan siswa, seperti itu. Jadi, soal ke-6 ini nilai paling unggul itu adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Soal ke-7, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah di kota besar. Salah satu siswa baru Anda, Rudi, baru saja pindah dari desa bersama keluarganya karena orang tuanya pindah pekerjaan. Rudi tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kota yang serba cepat dan penuh teknologi. Selain itu, ia juga merasa asing dengan materi yang diajarkan di kelas karena tidak relevan dengan latar belakangnya yang terbiasa dengan kehidupan desa. Sebagai guru, Anda ingin memfasilitasi kebutuhan belajar Rudi yang mungkin berbeda dengan siswa lainnya. Namun, Anda khawatir hal tersebut dapat berdampak pada keseimbangan dan kebutuhan siswa lain. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi di soal ke-7 ini kan dalam membantu siswa ya, seperti Rudi ya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Nah, untuk opsi yang A, memberikan bimbingan belajar tambahan khusus kepada Rudi secara berkala agar ia dapat beradaptasi lebih cepat secara akademis dan sosial. Nah, untuk opsi yang A ini masih kurang tepat karena apa? Efektif ya. Ini secara efektif karena menunjukkan dukungan akademik meski belum mendalami aspek sosial dan budaya, seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B mengajak Rudi berdiskusi pribadi untuk memahami latar belakang dan kesulitan belajarnya sebelum merancang strategi pembelajaran untuknya. Nah, untuk opsi yang B ini bagus sekali karena apa? Langkah awal terbaik karena guru kan perlu memahami akar kesulitan sebelum merancang strategi yang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B itu lebih bagus daripada opsi yang A ya.
Opsi yang C, menggunakan media pembelajaran berbasis project based learning yang bisa dihubungkan dengan pengalaman Rudi di desa dan juga dengan kehidupan modern. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat karena apa? Karena opsi yang C ini kan menarik secara pedagogis ya teman-teman ya, tetapi kurang kuat tanpa eksplorasi awal terhadap latar belakang siswa, seperti itu. Opsi yang D, mengimbau Rudi untuk beradaptasi di lingkungan baru dan memintanya untuk menghubungi Anda apabila ia membutuhkan. Nah, untuk opsi yang D ini malah cenderung mengabaikan perbedaan ya teman-teman ya, cenderung mengabaikan perbedaan individu dan menyalahkan siswa atas ketidakmampuan beradaptasi, seperti itu ya. Opsi yang D sangat kurang tepat ya. Opsi yang E, melibatkan orang tua Rudi dalam komunikasi rutin untuk memahami dukungan belajar di rumah dan menjembatani kesenjangan budaya. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat karena terlalu sempit jika hanya melibatkan orang tua tanpa pemahaman personal, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E kurang tepat, jadi jawaban paling unggul di soal ke-7 ini adalah opsi yang B. Ini poinnya 5 ya. Poin 4 itu untuk opsi yang A, poin 3 untuk opsi yang C ya, poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang D. Soal ke-7, seorang peserta didik Anda tampak menarik diri dan sulit berinteraksi dengan teman sekelas. Anda ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional untuk membangun rasa percaya dirinya. Apa pendekatan awal yang paling tepat? A, memberi tugas tambahan agar peserta didik lebih sibuk. B, menyampaikan kepada peserta didik lain untuk tidak terlalu memperhatikan. C, melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan kelompok yang suportif. D, memberi nilai yang lebih tinggi sebagai bentuk motivasi. E, mengabaikan masalah sosial dan fokus pada capaian akademik. Nah, di soal ke-8 ini kan untuk membangun ya teman-teman ya, untuk membangun peserta didik yang sulit berinteraksi, seperti itu. Opsi yang A kita lihat ya teman-teman ya, pendekatan awal yang paling tepat adalah kita lihat untuk opsi yang A, memberi tugas tambahan agar peserta didik lebih sibuk. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat karena kan opsi yang A itu kan di sini bisa membuat siswa semakin terbebani, seperti itu. Opsi yang B, menyampaikan kepada peserta didik lain untuk tidak terlalu memperhatikan. Nah, untuk opsi yang B ini juga menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi emosional siswa. Guru tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C, melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan kelompok yang suportif. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya, melibatkan peserta didik dalam kelompok yang suportif. Ini kan membantu mengembangkan rasa percaya diri dan rasa memiliki dalam komunitas kelas, seperti itu. Opsi yang D, memberi nilai yang lebih tinggi sebagai bentuk motivasi. Opsi yang D kurang tepat karena opsi yang D itu sama halnya dengan opsi yang A, bisa membuat siswa semakin terbebani, seperti itu. Opsi yang E, mengabaikan masalah sosial dan fokus pada capaian akademik. Nah, untuk opsi yang E ini sama halnya dengan opsi yang opsi yang B ya teman-teman. Opsi yang E itu sama dengan halnya dengan opsi yang B karena kurangnya menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi emosional siswa, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di soal ke-8 ini jawaban yang paling unggul adalah opsi yang C. Soal ke-9, dalam ujian matematika Pak Andi memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Akan tetapi Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, melainkan juga menggunakan artificial intelligence atau AI. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tetapi, Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelarangan penggunaan AI sebagai peraturan ujian, sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswanya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ke-9 ini kan ketika siswa menggunakan AI dalam ujian ya teman-teman ya, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang akan dilakukan ya. Jadi opsi yang A, mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali karena Kerangka edukatif dan etis ya, mengedukasi etika penggunaan teknologi, seperti itu ya. Jadi opsi yang A bagus. Kita bandingkan opsi yang B, memberikan kesempatan siswa yang menggunakan AI untuk mengerjakan ulang ujian untuk memastikan pemahaman terhadap konsep yang diuji. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya, karena kurang tepatnya kan juga mendidik ya. Opsi yang B itu juga mendidik, tetapi bisa dianggap hukuman jika belum ada aturan jelas
Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C mengimbau pelarangan siswa menggunakan AI di ujian berikutnya demi menjaga integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk opsi yang C ini malah terlalu reaktif tanpa pendekatan edukatif ya teman-teman ya, atau reflektif ya, hanya fokus melarang saja seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat. Opsi yang D menggali hambatan-hambatan siswa pada saat mengerjakan ujian yang membuat mereka memutuskan menggunakan AI saat ujian. Nah, untuk opsi yang D ini bisa berguna sebagai evaluasi ya, tetapi bukan solusi langsung. Seperti itu ya teman-teman ya. Masih kurang tepat juga jawaban yang D. Opsi yang E membuat kebijakan yang lebih jelas untuk ujian berikutnya dengan menyebutkan secara spesifik alat bantu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Nah, untuk opsi yang E di sini penting untuk pencegahan masa depan, tetapi tidak menyelesaikan kasus saat ini ya teman-teman ya. Jadi, opsi yang paling tinggi di soal ke-9 ini adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya, poin 4 itu untuk opsi yang B. Poin 3 untuk opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang C. Soal ke-10, Anda memulai pelajaran setelah jam istirahat dan suasana kelas masih ramai serta emosional peserta didik belum stabil. Apa strategi yang paling efektif untuk memulai pembelajaran? A. Langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. B. Memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. C. Melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. D. Menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. E. Mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di soal ke-10 ini kan memulai pembelajaran setelah istirahat ya teman-teman ya. Jadi, strategi apa yang paling efektif untuk memulai pembelajaran? Kita lihat untuk opsi yang A, langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, karena opsi yang A ini bisa membuat peserta didik semakin tertekan seperti itu. Iya, karena kan baru masuk setelah itu ya. Opsi yang B, memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. Nah, untuk opsi yang B di sini kan sama halnya dengan opsi yang A, karena bisa membuat peserta didik semakin tertekan ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali daripada opsi A dan B ya teman-teman ya, karena opsi yang C kan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan kan merupakan pendekatan sosial emosional yang bijak seperti itu ya. Ini kan membantu menstabilkan emosi dan menyiapkan kondisi belajar yang optimal seperti itu. Kita lihat untuk opsi yang D, menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. Nah, untuk opsi yang D ini menunggu. Opsi yang D kan terlalu pasif ya teman-teman, kurang tepat. Opsi yang E, mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk opsi yang E ini memperburuk suasana kelas ya teman-teman ya, malah mengeluh, kita mengeluh, tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi soal ke-10 ini jawaban yang paling unggul adalah opsi yang C ya. Oke teman-teman, di soal ke-10 ini adalah soal terakhir dari pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.